Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bani. Saya berasal dari Karawang, Jawa Barat. Dan saat ini saya mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk mereview buku, yang mana ini juga untuk mengerjakan tugas dari OSDI UMY 2025. Oke, dan buku yang ingin saya review kali ini ialah Perang Atas Nama Iman. Tapi sebenarnya buku ini keseluruhan menceritakan tentang jihad. Dan review kali ini akan berisi tentang isi rangkuman buku, pesan moral, kekurangan dan kelebihan buku, dan juga alasan mengapa saya memilih buku ini. Oke, kita ngomong-ngomong, saya tulis semua ringkasannya di buku tulis ini. Jadi yang pertama, untuk ringkasan buku Perang Atas Nama Iman ini. Buku ini menelaah secara mendalam tentang konsep jihad dalam Islam, khususnya pada era Nabi Muhammad SAW. Penulis, yaitu Khairul Amal, mencoba untuk membedah makna jihad yang sering disalahpahami, yaitu dengan memaparkan konsep tersebut dari masa awal kenabian, yaitu di Mekah, hingga periode setelah hijrah, yaitu di Madinah. Penulis berargumen bahwa jihad yang disyariatkan itu bukanlah jihad yang menyebarkan kekafiran di muka bumi, melainkan memiliki makna yang lebih luas, seperti perjuangan melawan hawa nafsu, menegakkan kebenaran, dan membela diri. Buku ini juga menelaah masalah historis dari setiap peperangan yang terjadi di masa Nabi, menunjukkan bahwa peperangan tersebut seringkali merupakan respon terhadap agresi atau pengkhianatan. Pesan moral dari buku ini yaitu pesan moral utama dari buku ini adalah pemahaman yang benar tentang konsep jihad. Penulis menekankan bahwa jihad bukan hanya tentang perang fisik, melainkan juga perjuangan moral, intelektual, dan sosial. Pesan ini menepis stereotip negatif tentang Islam yang sering dikaitkan kepada terorisme, ya teman-teman. Dan kelebihan buku ini: 1. Analisis sejarah yang mendalam. Penulis melakukan riset mendalam untuk menyajikan gambaran yang akurat tentang jihad di dalam buku ini. Yang kedua, meluruskan kesalahpahaman. Buku ini berhasil memberikan argumen yang kuat dan logis untuk meluruskan kesalahpahaman yang sering mengaitkan Islam kepada terorisme. Yang ketiga, bahasa yang mudah dipahami. Meskipun membahas topik yang sensitif dan kompleks, penulis menggunakan bahasa yang mudah dipahami bagi khalayak umum. Dan kekurangan buku ini antara lain: 1. Fokus pada satu sudut pandang. Meskipun analisisnya mendalam, risetnya mendalam, buku ini kurang menyajikan pandangan-pandangan lain yang berbeda mengenai masalah jihad. Yang kedua, potensi kontroversi. Meskipun untuk meluruskan, bisa saja memicu perdebatan di kalangan pembaca yang memiliki pemahaman yang berbeda tentang jihad. Yang ketiga, kurangnya ilustrasi. Maksudnya ialah buku ini akan lebih menarik jika dilengkapi dengan ilustrasi peta atau diagram atau gambar yang dapat membantu pembaca agar lebih memahami kronologi sejarah. Dan alasan saya memilih buku ini: pertama, meluruskan kesalahpahaman tentang jihad. Di era modern, konsep buku jihad sering disalahartikan sebagai kekerasan atau terorisme lah kalau sekarang ya. Dan yang kedua, analisis historis yang mendalam.
Penulis tidak hanya memberikan argumen yang logis, tapi juga menempatkan konsep jihad dalam konteks sejarah. Dan yang ketiga, membantu membangun toleransi. Bagi non-muslim atau mereka yang memiliki pandangan skeptis terhadap Islam, buku ini bisa menjadi jembatan untuk memahami Islam dari perspektif yang berbeda. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.